pagi, selamat datang di Laboratorium Rekayasa Material. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum analisis struktur mikro. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui struktur mikro yang terbentuk akibat proses heat treatment quenching. Quenching sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan sifat mekanis, yaitu kekuatan dan kekerasan. Nah, hal yang sangat berpengaruh dalam metode perlakuan panas quenching yaitu media pendinginnya. Nah, ketika viskositas dari media pendinginnya semakin tinggi, otomatis laju pendinginannya akan semakin lambat. Dan ketika viskositas dari media pendinginnya itu rendah, laju pendinginannya akan semakin cepat. Di dalam praktikum heat treatment ada dua media pendingin yang digunakan, yaitu oli dan air. Oli memiliki viskositas kekentalan yang tinggi sehingga laju pendinginannya lambat, dan air memiliki viskositas kekentalan yang rendah sehingga laju pendinginannya cepat. Nah, di sini ada dua spesimen yang sudah diberi perlakuan panas dan sudah dimasukkan ke dalam media pendingin oli dan air. Laju pendinginan berkaitan juga dengan kekerasan suatu material. Ketika laju pendinginannya cepat, otomatis kekerasannya juga akan semakin tinggi. Ketika laju pendinginannya lambat, kekerasannya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang laju pendinginannya cepat. Di sini berarti seharusnya yang memiliki kekerasan lebih tinggi yaitu spesimen yang dicelupkan di dalam media pendingin air. Nah, pada praktikum kali ini dengan melihat struktur mikronya, kita akan membuktikan apakah teori dasar tersebut benar dari struktur mikro yang terlihat. Jadi struktur mikro itu berfungsi untuk melihat sifat-sifat mekanis dari material secara sekilas. Tetapi untuk tahu angka pastinya, itu dilakukan uji kekerasan. Jadi di sini ada stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Karena tegangannya dari power supply dan tegangannya dari PLN itu memiliki tegangan yang berbeda. Ketika power supply-nya langsung dihubungkan ke tegangan dari PLN, akan terjadi perbedaan tegangan sehingga tegangan naik turun dan mengakibatkan kerusakan pada power supply. Power supply ini berfungsi untuk mensuplai tegangan untuk menyalakan cahaya dari mikroskop. Nah, jadi di sini pertama ada tombol power untuk menyalakan power supply-nya. Dan di sini ada tombol untuk mengatur kontras atau kecerahan, dan di sini ada tombol untuk mengatur cahayanya, yaitu ada refleksi dan transmisi. Bedanya refleksi dan transmisi adalah ketika kita menggunakan refleksi berarti spesimen yang akan kita uji itu spesimen yang tidak tembus pandang atau tidak transparan, dan transmisi digunakan ketika spesimen yang mau kita uji adalah spesimen yang transparan. Ini yang dari belakang merupakan bentuk refleksi, yang dari atas ini adalah transmisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Spesimen yang digunakan adalah baja IC 1045 yang mendapat dua perlakuan berbeda, yaitu dengan media pendingin oli dan media pendingin air. Di sini ada EPIS ini untuk kita melihat menggunakan mata. Sebenarnya mikroskop ini juga telah dilengkapi kamera yang terhubung ke PC. Ini adalah focusing hand drive yang berfungsi untuk mengatur fokus. Ketika kita ingin melihat spesimen dengan jelas, kita akan menggunakan focusing hand drive. Yang bagian luar itu mencari fokusnya lebih cepat, dan yang bagian dalam ini kita masukkan 4 jari ke dalam sini. Ini akan mencari fokusnya secara spesifik atau pelan-pelan. Kemudian di bawah sini ada 4 lensa yang kita gunakan. Ada yang 5 kali, 20 kali, 50 kali, sama 100 kali. Nah, fungsi yang ini hampir sama yang sebelah kanan tadi. Kalau yang bagian luar, dia mencari fokusnya dengan cepat. Yang bagian dalam mencari fokusnya lebih spesifik. Terus di belakang sini ada tombol on-off. Stabilizer, isi dengan menekan tombol pada CPU.
adalah menyalakan power supply. Langkah berikutnya adalah menyalakan mikroskop dengan menekan tombol on. Dan lampu yang di depan akan berwarna biru. Baiklah, kita ke prosedur berikutnya yaitu membuka aplikasi Zen 3.0 Blue Edition. Ini adalah tampilan dari aplikasi Zen 3.0 yang sudah terbuka. Kemudian, untuk menghubungkan kamera dan PC, kita tekan live. Baiklah, ke langkah berikutnya yaitu meletakkan spesimen pada mikroskop. Meletakkan spesimen hingga cahaya dari bawah tidak tembus ke atas. Kemudian langkah berikutnya adalah mengatur perbesaran. Pertama-tama kita gunakan dari perbesaran yang paling kecil dulu, yaitu perbesaran 5 kali. Setelah mengatur perbesaran, kita akan mengatur fokus. Bisa dilihat di PC atau bisa dilihat di iPads. Ini adalah tampilan dari spesimen yang menggunakan media pendingin air dengan perbesaran 5 kali. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika kita ingin mengambil gambar, di sini kita bisa tekan snap. Ini adalah hasil screenshotannya. Kemudian untuk memberi ukuran pada gambar ini, kita pilih grafik, kemudian kita pilih scale bar, dan di sebelah kanan bawah terdapat ukuran dari gambar ini. Klik kanan untuk mengubah warnanya, lalu format graphical element bisa kita geser terlebih dahulu. Misalkan ini ingin kita ganti dengan warna hitam, itu untuk warna garis, line untuk warna garis, dan teks untuk warna tulisan. Di sini size untuk memperbesar ukuran tulisan, lalu kita close. Selain itu, kita juga bisa mengetahui berapa luasan dari satu struktur ini dengan menekan grafik, contour spline, bisa di zoom terlebih dahulu, mencari bagian mana yang ingin kita ukur luasannya. Saya akan mengukur bagian di sebelah sini. Klik kiri, lalu tarik mengikuti garis yang ada pada struktur. Diikuti, lalu zoom hingga ketemu gambar pensil seperti ini. Lalu klik kiri lagi. Di sini terdapat ukuran luasan dari satu area ini. Untuk mengganti warnanya, caranya sama seperti ini, dengan mengganti warna seperti ukuran di bawah. Selain itu, di sini juga kita bisa melihat kontur dari spesimen ini, ya, dengan menekan 2.5D, lalu menggesernya. Ini adalah penampakan kontur dari spesimen baja IC 1045 dengan metode perlakuan panas quenching dengan media pendingin air. Kita kembali ke 2D. Kemudian untuk cara menyimpannya adalah klik kanan, create image from view, kemudian ke file, pilih save as with option. Kita simpan di sini, misalkan
Kelompok 1 ini adalah air dengan perbesaran 20 kali. Jangan lupa untuk mengganti ekstensinya menjadi JPG. Save. Gambar struktur ini telah tersimpan. Untuk kembali melihat struktur lagi dan mengganti perbesaran, kita bisa kembali menyalakan live. Jika pencahayaan atau kontras tidak sesuai, kita bisa mengatur kontras yang ada pada power supply atau dengan menekan auto exposure. Cahaya akan otomatis kemudian untuk prosedur mematikan, pertama-tama yang kita matikan terlebih dahulu adalah komputernya. Tekan stop ini, kemudian tutup satu-satu hal yang terbuka. Close. Setelah itu matikan komputer seperti biasa. Langkah berikutnya adalah mematikan mikroskop dengan menekan tombol off. Langkah berikutnya adalah mematikan power supply. Stabilizer dimatikan paling terakhir setelah lampu kamera mati.